Oke teman-teman, masuk ke video ke-16. Jadi di video ke-16 kita akan membahas tentang list. Ya, jadi kalau misalkan dicek di borang utamanya di SM Funneling Canvas itu di bagian kiri bawah, ya, tentang massive list. Kenapa namanya massive list? Ya massive. Wah massive itu banyak, wakeh gitu kan, list, gitu kan? Karena harus banyak. Listnya kudu banyak dan gak cuma sekedar banyak, ya. Massive list ini adalah pertama adalah banyak. Jadi ada orang bilang gini, Kang, list mah gak usah banyak-banyak, dikit aja yang penting tertarget. Iya, kalau bisa banyak kenapa enggak gitu kan. Banyak dan tertarget. Ya, segmented, responsif. Ya, atau segmented boleh lah. Segmented. Pastinya ketika teman-teman jualan hijab dengan ketika teman-teman jualan aksesoris dan juga buku ataupun properti, pasti listnya beda gitu ya. Sama ketika saya misalkan punya beberapa usaha ya, ada usaha jualan lemon, ada jualan properti, ada jualan jualan buku gitu kan, jualan hijab, jualan baju segala macamnya gitu kan, itu listnya bakal beda-beda. Nah, perlu apa? Perlu pertama banyak pastinya kan. Kedua yang tertarget dan segmented. Kalau boleh milih mana yang utama, yang perlu ini yang perlu. Kalau boleh milih ya, misalkan tanpa ini daripada ini tanpa ini. Syukur-syukur kalau dua-dua aja. Itu poinnya. Kenapa istilahnya massive list? Jadi harus banyak dan tertarget dan responsif. Ya. Nah, kenapa kita perlu membangun list? Ingat teman-teman. Ya. Kita ini kan pola pikir aset. Di mana aset ini salah satunya adalah list. UUD bahasa kita mah ya, UUD, ujung-ujungnya database. Ya. Dan itu sekarang orang-orang seringkali melupakannya. Mereka fokus membangun yang namanya subscriber di YouTube, mereka fokus membangun yang namanya follower di Instagram, lupa membangun yang namanya list sendiri. Di bagian SM traffic ya, mungkin kemarin saya di videonya belum menyampaikan gitu kan. Nah, kalau misalkan teman-teman masih ingat bahwa traffic itu ada 4 macam. Set. Apa aja itu? Nomor 1 adalah traffic yang dimiliki sendiri. On traffic. Kedua adalah traffic yang organik. 3 adalah traffic yang berbayar, paid. 4 adalah traffic milik orang lain, JV. Lagi saya ulangi ya. Nomor 1 ini on traffic, 2 organic traffic, 3 paid traffic, 4 JV traffic. 4, kita bahas dari nomor 4. JV traffic adalah traffic yang milik orang lain. Berarti kita berpartner sama affiliate, sama reseller, sama dropshipper, distributor dan lain-lain. Di mana traffic berasal dari mereka yang pastinya tidak bisa kita kendalikan. Kita bisa menyentuh market mereka kalau misalkan kita bertemu dengan si JV-nya, joint venture-nya, si distributornya, resellernya, agentnya, makelarnya dan segala macamnya. Ya, kelemahan ini adalah kita tidak bisa kendalikan, kita tidak bisa miliki sendiri, milik orang lain, gitu kan? Tapi kalau misalkan kita ketemu sama JV yang tepat, si JV yang tepat ini akan menghadirkan traffic yang tepat juga, yang banyak. Clear? Masuk berikutnya, paid traffic yang ketiga. Paid traffic berarti intinya adalah traffic tersebut bakal kita tanda kutip dibayar. Woi, ayo hadirkan traffic buat saya, gitu kan? Di manakah itu? Di IG, di Facebook Ads, ya, di IG Ads pastinya yang tadi ya, juga Google Ads, YouTube dan segala macam. TikTok sekarang yang terbaru ya. Jadi kita bayar. Supaya dapatin traffic, kita bayar dulu ke dia. Akhirnya mereka datang. Itu yang namanya paid traffic. Positifnya adalah bisa kita sesuai dengan keinginan. Gue pengen traffic sekian, ya hadirkan ya, bayar dulu aja berapa sanggupnya gitu kan. Kelemahannya adalah kita harus keluar duit. Itu kelemahannya kan. Nah ini, kalau ini bedanya apa sama yang ini? JV sama paid traffic. Paid traffic keluar duit dulu. Duit tuh, hasil belum tentu kan. Kalau JV traffic keluar duit jika
juga closing, bebas ya. Anda pilihan. Anda sebagai digital marketer, sebagai digital strategis owner, pilih mau pakai yang mana. Bisa pakai semuanya, boleh bisa juga gitu kan. Berikutnya yang kedua, organic traffic. Organic yang traffic yang kita pakai, media promosi yang kita pakai yang secara natural, secara organik, yang nggak ada bayar-bayarannya, tapi dibayar dengan konsistensi dan konten. Ya. Jadi di materi sebelumnya kita bahas tentang konten, bahkan 4 video langsung gitu kan. Itu untuk membantu Anda dalam bikin konten traffic organik. Kalau bisa, bisa aja ini traffic yang dibikin, konten yang dibikin untuk traffic organik gitu kan, gunakan untuk paid juga, silakan juga. Gitu kan. Kelemahan ini adalah Anda butuh waktu yang sangat panjang, lama, kudu detail, tekun, rajin, konsisten. Ya, tapi kudu keluar duit. Gitu kan. Kalau ini kudu keluar duit, kudu ngerti ilmunya juga sebagai boncos. Nah, nomor 1 nih teman-teman. Traffic on traffic yang dimiliki sendiri. Yang Anda tuh Anda pegang datanya. Ingat, kalau Anda jualan di JV Traffic, distributor, agent, reseller kan trafficnya milik dia. Datanya di dia dong. Pak minta dong ya, gak bisa gitu kan. Karena itulah Anda kerja sama dia gitu kan. Kalau di paid traffic, ya Anda bisa bisa push pakai duit. Tapi kan trafficnya milik Facebook, milik Instagram, milik YouTube. Sama kayak organik, milik mereka. Apalagi yang organik, tidak bisa kita kendalikan. Ya, kalau ini masih bisa dikendalikan, kalau paid traffic, kalau ini tidak bisa dikendalikan, algoritma, gitu kan. Kalau on traffic itu yang milik Anda sendiri. Nah, pertanyaannya, on traffic teh apa aja, Kang? Nah, nomor 1, ya nomor 1 nih adalah email. Jadi Anda perlu punya email yang banyak dan juga tertarget. Nah, proses massive list building adalah kita mendapatkan email dengan cara yang tepat. Ya, menggunakan kaidah-kaidah list building yang benar. Kaidahnya gimana nanti saya jelasin, ya. Kedua adalah nomor HP. Nomor HP itu nanti bisa jadi nomor WA ya. Karena bisa juga nanti dipakai untuk custom audience. Nah, ini mulai teknis ya, custom audience Facebook, di remarketing, di retargeting dan lain-lain ya. Di similarity atau misalkan dibikin customer audience-nya ya. Terus pixel, data Facebook misalkan. Minimal 3 ini yang harus Anda punya. Ya, syukur-syukur kalau misalkan Anda punya semuanya, ya syukurlah gitu kan. Kalau enggak ya email doang boleh, 2 WA doang boleh, 3 pixel doang boleh. Tapi ingat, yang ini yang jadi wajib. Yang lainnya sunnah nih, Nah, kebanyakan dari Anda itu kebalik. Benar kan? Ayo. Ininya dibikin banyak, YouTuber subscriber 2 juta, 10 juta misalkan. Di follower email nggak punya. Dengan kalau Instagram 100.000 follower nomor WA sama HP-nya emailnya nggak punya gitu kan. Dengan berdalih karena alasan begini. Tapi Kang, follower saya mah nggak pakai email ya, nggak pakai WA, nomor HP gitu kan. Mereka itu daftar email di IG, daftar YouTube itu pakai apa? Mereka pakai, cuman Anda sendiri yang merasa dia tidak pakai. Jangan pakai perasaan kalau jualan ya. Pakai data, ya ingat bisnis pakai data, ibadah pakai dalil ya. Nah, atas dasar itu teman-teman itu perlu membangun yang namanya list yang banyak, yang tertarget, yang responsif. Prosesnya kayak gimana, Kang? Nah, prosesnya seringkali saya analogiin sama kayak kita sekarang pengen lagi bangun yang namanya kolam ikan. Tiba-tiba nih ceritanya, kita pengen bangun kolam ikan, yang ikan tersebut kolam tersebut isinya ikan banyak, gede-gede gitu kan, yang pengen kita pancing, kita jaring pas kita lapar gitu ya. Sama tuh. Berarti langkah pertama adalah kita perlu bangun kolamnya dulu. Kolamnya tentuin di mana letaknya dan segede apa dan segala macam, disiapin tuh infrastruktur kolamnya, ya, nomor 1. Kedua adalah siapkan umpannya. Umpan buat mancing si ikan-ikan yang lain supaya mau masuk ke gue gitu kan, dipancing tuh kan. Yang ketiga adalah dimasukin ikannya ke dalam kolam tersebut. Kalau udah dimasukin dikasih, ini yang sering kali dilewatin. Udah dimasukin langsung dipancing. Harusnya dibikin gede dulu dong, buat kelaparan dulu gitu kan. Dikasih makan. Nanti terakhir baru yang kelima adalah dipancing atau dijaring. Nah, itu prosesnya. Sama kayak list building jualan. Ya, list building itu proses list building, will building itu juga sama. Pertama teman-teman semua yang harus Anda lakukan adalah siapkan kolamnya dulu. Kolam itu berarti yang berhubungan dengan namanya medianya.
Medianya mau pakai apa? WA ya, atau pakai email, atau pakai Facebook. Katakanlah Anda pakai kolamnya itu kolam di kayak semacam grup, monggo juga, Telegram, WA grup, Facebook grup, monggo gitu kan. Yang kedua, tentukan umpannya. Ya kalau bahasa di dalam dunia digital namanya lead magnetnya. Pancingannya. Pancingan. Yang ketiga, proses memasukkannya, masukkan ikan ke dalam kolam. Ya. Si ikan ini masukin ke kolam. Pakai cara gimana? Trafficnya gimana nih? Caranya kayak apa? Keempat, sharing, kasih makan. Oh sorry, kebalik. Kasih makan. Sharing, gitu kan? Nah baru yang terakhir nomor 5 adalah selling. 5, pancing. Oh udah kelihatan ya? Selling. Jualin. Poinnya gitu teman-teman semua. Ya, nanti saya akan bantu Anda dengan yang namanya borang ya. Nah teman-teman semua, untuk memudahkan Anda dalam memahami ilmu list building ini, masih list building ini, saya udah buat yang namanya list building canvas. Monggo nanti Anda coret-coret, Anda download dulu gitu kan. Anda bahkan print ulang ya. Saran saya sih di print ya, semua borang kita ini di print. Terus Anda tempelin tuh skinat gitu kan. Nah cara ngisinya gimana? Ini nomor 1 nih. Kriteria pasarnya kayak apa? Ya kalau tadi saya kalau di slide sebelumnya nih, tahapan satunya kolam medianya. Nah kalau pakai list, saya mulai pancing Anda dari awal. Ya, pasarnya siapa? Nah ini sudah diisi teman-teman sama buyer persona kan? Di borang sebelumnya. Jadi sekali lagi, kalau borang sebelumnya gak keisi, kesininya makin gak keisi gitu kan. Nah ini nomor 1, tentukan siapa marketnya. Terus si market ini ngumpul di mana? Nah baru pakai media itu. Emak-emak, misalkan emak misalkan. Nah ini tolong detailkan ya, gak cuma sekedar nulis mama doang ya. Mama usia berapa, anaknya berapa, tinggal di mana segala macam gitu kan. Pakai WA, makin di mana pakai WA. Ayo wes pakai WA. Ngumpulinnya di WA gitu kan. Terus yang dijanjikan apa yang ketiga? Nah, nanti di sini bakal yang namanya WA story misalkan. Berupa edukasi tiap hari misalkan, atau broadcast edukasi atau grup misalkan. Anda janjiin WA story ya rutin, atau misalkan kasih tips-tips misalkan edukasi misalkan. Nomor 4, nah yang bakal di-sharing apa? Nah berarti selain yang ada di sini, tambahan sharingnya apa? Misalkan tadi, tentang tips-tips, tutorial dan lain-lain. Nah baru di sini baru dijualin. Produk Anda apa? Produknya apa? Sekali urutannya ya. Marketnya siapa? Ngumpulnya di mana? Baru pakai media itu. Yang dijanjikan umpannya apa? Mau kelas online, mau bikin webinar, pakai apa? Kalau di WA berarti bikin kelas grup khusus, misalkan pancing dulu mereka. Sharingnya apa? Selain yang di-sharing di kolam, yang dijanjikan ya. Baru terakhir jualannya apa? Clear ya? Gampang ya? Monggo sekarang Anda buka ini dan nanti dikerjakan. Nanti hasilnya, Kang kalau saya jualannya cocok gak? Nah, itu nanti kita diskusikan pada saat teleconference. Paham? Jadi poinnya adalah di massive list building, tugas Anda adalah bisa memiliki yang namanya list dalam jumlah yang sangat besar, tertarget dan responsif. Besar berarti jumlahnya banyak, tertarget berarti sesuai dengan segmen dan target Anda, responsif berarti gak cuma sekedar didiemin doang. Ya. Jadi pada saat suruh komen, balas email ini balas gitu kan, saat beli dan seterusnya. Paham? Monggo Anda pahami ulang video ini, dan pastinya di bagian borang list building Anda isi dengan serius. Ini di berikutnya nanti kita akan masuk ke topik yang cukup panas. Ya. Topik berikutnya tentang sales funnel, extreme sales funnel, gitu kan. Dan ini adalah dasar kenapa akhirnya saya membuat nama extreme funneling. Karena ilmunya di sini, gitu kan. Bahwa bedanya kita sama yang lain itu kita merencanakan semuanya, ya. Karena kita punya prinsip bahwa yang tidak semua yang kita rencanakan itu bakal berhasil, apalagi tidak merencanakannya. Nah, gagal merencanakan kegagalan gitu kan. Jadi gitulah gitu ya. Nah, kita buat desain funnelnya kayak gimana?
Jadi video berikutnya Anda akan banyak belajar tentang sales funnel. Jadi pastikan di video-video sebelumnya Anda sudah paham dan sudah ngerjain PR-nya. Next, nanti kalau udah beres, lanjut ke video berikutnya.